Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali lagi ke channel ini. Pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada kalian bagaimana caranya kita untuk mengenali jendela kerja dalam Stata. Nah, ini jendela kerja ini sangat perlu untuk kita ketahui karena dalam setiap aplikasi pengolah data, hal yang paling pertama harus kita ketahui adalah pemahaman kita tentang jendela kerja tersebut. Sama dengan halnya Stata, kita akan coba pada kesempatan ini mengenal lebih detail, mengenal lebih dalam lagi apa saja menu, apa saja perintah-perintah yang ada dalam Stata seperti itu. Ya, langsung saja saya akan coba membuka Stata yang sudah saya miliki. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara menginstal Stata. Silahkan dilihat di video yang sudah saya upload sebelumnya. Nah, kita akan coba buka. Kebetulan Stata yang saya miliki adalah Stata versi 14. Mungkin teman-teman ada yang di bawah ini atau ada yang sama dengan saya 14 ataupun ada yang sudah di atas 14. Pada umumnya tidak akan begitu banyak perbedaan teman-teman, hanya mungkin ada penampilan ya itu tentu berbeda, kemudian fungsi-fungsi ataupun menu yang tidak terlalu signifikan sebenarnya perubahannya seperti itu. Oke, saya buka. Oke, nah ini teman-teman tampilan Stata yang saya miliki. Nah, di depan layarnya teman-teman sudah ada Stata ini ya, ini tampilan awalnya atau kita sebut jendela kerjanya. Nah, ini Stata saya adalah versi 14 seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, silahkan teman-teman maksimalkan di Stata yang sudah teman-teman miliki, baik yang versi berapapun seperti itu. Nah, mungkin alangkah baiknya saya mengajak teman-teman untuk melihat langsung dengan saya sudah memberikan nama dari beberapa jendela ini ya. Langsung saja sudah saya sediakan filenya. Saya akan bukanya di Microsoft PowerPoint teman-teman, karena ini akan membantu kita untuk melihat apa nama-nama yang ada di jendela kerja Stata. Ya, yang pertama teman-teman bisa lihat tanda panah ini yang ke kiri ini disebut dengan menu ya. Ini kita bisa buka nanti di Stata saya yang sudah saya buka tadi. Yang pasti ini namanya adalah menu ya teman-teman. Kemudian kalau yang ini disebut dengan result window ya ataupun jendela hasil seperti itu. Nah, apa maknanya jendela hasil ini? Ya, ini adalah hasil dari perintah yang kita lakukan di dalam Stata. Nah, kalau misalnya di SPSS kita bisa melihat ada outputnya seperti itu. Output dari analisis misalnya kita lakukan. Nah, kalau di SPSS kan ini dihasilkan dengan jendela kerja yang berbeda lagi seperti itu ataupun sheet kerja yang berbeda lagi. Sedangkan kalau Stata langsung saja teman-teman ditampilkan di sini. Ya, itu bedanya. Yang ini ada command, ini command window. Ini fungsinya adalah memberikan perintah ataupun memberikan kalau kita sebut kata ya, kalau bisa disebut kata atau kode dalam Stata untuk ini diperintah untuk menghasilkan yang ini teman-teman. Ya, jadi kalau di Stata ini sendiri kita bisa pakai yang ini untuk perintah file, edit, data, grafik, statistik, user, window, dan help. Kalau yang di bagian sini kita bisa mengetik ya, mengetik apa perintah yang ingin kita lakukan seperti itu. Nah, tentu tidak sembarang perintah ya teman-teman, tetapi ada kode-kode yang sudah di-set di dalam Stata ini seperti itu. Sehingga bisa jadi apa perintah yang ada di menu ini
Yang tidak tersedia ternyata ketika kita perintah di sini bisa menghasilkan seperti itu. Kemudian di sisi kanan ini ada namanya variable window, yaitu jendela variabel. Nah, teman-teman ketika menginput data ataupun langsung mengekspor data seperti itu, kita bisa melihat di sini ya variabel Windows-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki 6 variabel akan ditunjukkan di sini variabel apa saja. Misalnya jenis kelamin, pendidikan, usia akan ditampilkan di sini. Itu dia. Nah, kemudian kalau yang bagian ini, teman-teman, ini adalah breakdown dari yang variabel window ini. Misalnya kalau di sini sudah ada namanya nama, labelnya apa, tipenya apa, format, value label atau notes seperti itu. Nah, kalau contohnya lah teman-teman ingin memiliki sebuah variabel yang namanya jenis kelamin seperti itu. Nah, di sini akan ditampilkan lagi teman-teman lebih rinci jenis kelamin apa, labelnya 1 misalnya laki-laki, 2 perempuan, tipenya apa, apakah string atau numerik, ya formatnya seperti apa, value labelnya apa, seperti itu, apakah jenis kelamin penelitian misalnya. Kita buat lebih luas lagi dari value label ini. Kemudian ini variabel di datanya kita bisa melihat ya, ini variabelnya ini ada berapa buah misalnya, kemudian observasinya ada berapa sampel contohnya, dan size datanya ini ada berapa seperti itu. Karena ini masih kosongan teman-teman, makanya tidak ada ditampilkan seperti ini. Nah, sedangkan di sisi kiri ini adalah rincian dari perintah yang kita lakukan. Jadi kalau teman-teman membuat perintah sebanyak 15 akan ditampilkan di sini teman-teman. 15 perintah seperti itu. Kalau 10 ya 10. Kalau misalnya perintah yang kita lakukan atau kode yang kita lakukan itu di komen ini salah, akan tetap ditampilkan di sini teman-teman. Seperti itu dia. Jadi itu tampilan dari stata tersendiri. Nah, kita kembali ke file ke stata yang sudah saya sediakan ya, yang sudah saya buka tadi. Ya. Nah, ini dia teman-teman yang saya sebutkan tadi, ada file ya. Di sini kita bisa melihat ada perintah ataupun pilihan, kita bisa open, bisa view, do, file name ya, file name. Kemudian ada import export data, kemudian kita bisa print, kita bisa resend dataset dan lain-lain. Ya, kita juga bisa langsung keluar dari jendela kerja ini dengan klik exit. Nah, selain itu di edit juga kita bisa melihat ada copy ya, ada clear result windows, find next dan lain-lain. Yang pada intinya ini adalah bagaimana kita mengedit data yang kita input ya ke dalam stata ini seperti itu. Kemudian ada pilihan data teman-teman. Di sini kita bisa lihat ada describe data ya, kemudian ada data editor, kita bisa mengedit data ya di stata ini. Kemudian data editor browse, kita bisa pilih itu data kita dari sumber lokal data kita seperti itu. Kemudian ada kita bisa create a new variable ya menggunakan ini. Kemudian ada penambahan variabel atau sampai di bawah drop variabel juga bisa, atau drop or keep observation gitu ya teman-teman. Kemudian ada pilihan data utilities seperti itu, dan ada sort ya, ini kita bisa mengurutkan data kita dari yang terbesar atau yang terkecil gitu. Ada combine dataset dan lain-lain seperti itu. Nah, selain daripada itu kita juga bisa melihat ada grafik ya. Grafik juga disediakan di stata ini. Bentuknya ada scatter, line, bar chart, do chart, P chart gitu, histogram. Ini kalau kita lihat di aplikasi pengolah data yang lain beberapa sudah tersedia sebenarnya teman-teman. Tapi misalnya ada kelebihan dari stata tersendiri, kita bisa langsung memilih beberapa hal yang tidak ada di aplikasi tertentu pengolah datanya seperti itu. Misalnya kita sebut saja kontur
ya. Kemudian ada time series, ya, cukup banyak pilihannya, line, ya. Kemudian ada panel data seperti itu dan lain-lain. Ini merupakan satu kelebihan daripada Stata tersendiri, teman-teman. Nah, selain grafik, kita juga bisa hitung statistiknya. Kalau di SPSS ada banyak seperti itu pilihannya, dan di sini langsung dibuat statistiknya, teman-teman. Ya, ada itu namanya frekuensi, ya, ada summary and descriptive, dan semua ini bisa kita lihat dan pelajari di Stata kita tersendiri, teman-teman. Nah, usernya kita bisa lihat siapa user dari pengguna ini, grafiknya, statistiknya seperti itu. Karena ini masih kosong, makanya data kita tidak ditampilkan siapa usernya, teman-teman. Kemudian Windows-nya kita bisa kontrol, ya, kontrol +1 gitu untuk memunculkan yang komen ini. Kontrol +2 kita bisa melihat yang result tadi, yang bagian sini, teman-teman, ini, dan lain-lain seperti itu. Nah, kita juga bisa minta tolong nih kepada Stata. Apa yang kita minta tolong ada tersedia di sini. Pokoknya teman-teman kalau mau yang versi PDF kita bisa dibantu. Kemudian kalau kira-kira apa saja teman-teman mau cari bisa juga di sini. Ya, karena ini versi Inggris semua, bahasa Inggris semua, jadi memang penjelasannya akan pakai bahasa Inggris seperti itu. Nah, mungkin seperti itu penjelasan saya, teman-teman. Nanti ketika kita ingin menggunakannya, kita coba belajar kembali mengenai bagaimana menggunakan komen ini, bagaimana untuk input data, bagaimana melihat properties datanya, dan perintah-perintah yang lain dalam jendela ini. Jadi untuk sementara ini cukup sekian dulu pengenalan kita. Semoga ini bisa membantu kalian dalam mengenali Stata lebih awal, ya, sebelum menggunakan ke pengolah data yang sudah teman-teman miliki. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan dukung subscribe, share, dan komen, ya, teman-teman. Sekali lagi terima kasih.